Dalam persoalan orang-orang yang bisa dianggap tidak laki, tidak perempuan ini, agama memang melarang hubungan sesama jenis. Artinya orang yang konstruksi fisiknya sama itu tidak bisa melakukan hubungan sejenis, tidak boleh. Agama mengatakan tidak boleh, logika mengatakan tidak bisa. Tapi faktanya ada orang-orang tertentu yang secara fisik laki, tapi dia memiliki kecenderungan kepada perempuan. Atau sebaliknya, ada orang perempuan yang secara fisik perempuan, tapi dia tidak punya respon, tidak punya rasa terserangsang kepada pihak laki. Orang yang secara fisik laki. Nah, bagaimana melihatnya? Menurut saya, kita tidak bisa semata-mata menolak, juga tidak semuanya kita afirmasi. Mengapa? Karena latar belakang yang berbeda-beda dari setiap orang yang mengalami disfungsi atau disorientasi seksual. Ada orang yang karena pergaulan, karena sering bergaul dengan perempuan, akhirnya dia pun mengalami disorder pikiran, dia pun akhirnya mengalami gejala disorientasi pikiran, sehingga akhirnya menganggap dirinya itu perempuan. Nah, ini berbeda dengan orang yang sejak lahir itu punya, meskipun fisiknya laki, tapi dia punya kecenderungan kepada perempuan, kecenderungan kepada laki. Dan ada lagi orang yang secara fisik sudah mengalami kelamin ganda, sekaligus juga dia punya kecenderungan kepada sesama jenis. Sebetulnya bukan lawan sesama jenis, itu justru punya kecenderungan kepada pihak yang dianggap sebagai berbeda, punya kecenderungan berbeda dengan. Nah, ini harus ada treatment yang berbeda-beda. Kalau kita samaratakan, pada saat yang sama agama mainstream menganggap bahwa hubungan sesama jenis itu memang dilarang dan itu tidak bisa ditawar. Artinya tidak bisa menerima penafsiran yang mengatakan ada jenis kelamin ketiga. Tapi apakah kemudian ketika kita mengatakan bahwa hubungan sesama jenis itu dilarang, kita juga tidak memberikan solusi. Agama dipandang tidak memberikan solusi kepada orang-orang yang memang secara kodrati, bukan karena pergaulan, bukan karena trauma, bukan karena alasan pergaulan, juga bukan karena alasan psikologi, tapi memang secara hormonal, kromosom, hal-hal yang memang membuatnya tidak mungkin dia melakukan hubungan, dia tidak punya kecenderungan apapun kepada yang sama secara fisik dengannya. Nah, ini di sini ada wacana, apakah ketika seseorang memiliki dua kelamin, maka yang harus dilakukan adalah mempertegas kelaminnya. Jadi sebetulnya bukan disebut ganti kelamin. Masalahnya mengubah kelamin atau menegaskan salah satu dari kelaminnya ini tidak diperbolehkan oleh kebanyakan orang yang memahami itu sebagai doktrin agama. Dengan alasan itu mengubah ciptaan Tuhan. Akhirnya orang-orang ini merasa tidak diakomodasi oleh agama. Dan akhirnya sebagian besar dari mereka meninggalkan agama atau tidak beragama. Karena menganggap agama itu menolaknya. Dan karena itu masyarakat pun berdasarkan pemahaman agamanya yang doktrinal itu mendiskriminasi mereka, bahkan melakukan persekusi, penghinaan, dan lain sebagainya. Silakan. Baik Ustaz, tadi antum mengatakan bahwasanya selintas bahwasanya agama memang melarang kegiatan suka sama jenis, Ustaz. Lalu kalau dilihat agama secara akal, Ustaz, bagaimana agama secara akal ini bisa memberi solusi terhadap seks dan gender ini, Ustaz? Ya, di unmute dulu, Ustaz. Seperti saya katakan bahwa kita harus benar-benar melakukan identifikasi yang detail dan jeli untuk membedakan antara orang-orang yang mengalami disorientasi seksual karena pergaulan, maka itu harus dilakukan terapi. Orang perlu diedukasi. Atau karena trauma-trauma akibat kegagalan dalam hubungan, nah itu orang-orang demikian perlu mendapatkan terapi, perlu mendapatkan solusi-solusi medis dan lain sebagainya. Tapi ada orang tertentu yang tiba-tiba dia terlahir dan sama sekali dia bukan karena pergaulan, bukan karena faktor trauma-trauma yang membuatnya dia kehilangan orientasi, tapi memang kromosomnya mungkin atau unsur-unsur hormonal yang dominan dalam dirinya mendorongnya untuk
berperilaku seperti perempuan dan merespon lawan laki sebagai lawan jenisnya. Nah, orang-orang begini mestinya diperjelas identitas seksualnya. Agar apa? Kalau kita melarang mereka untuk melakukan hubungan sejenis, karena Al-Quran, agama jelas menolak itu, tapi kita juga tidak memberikan solusi yang relevan dengan alasan mengubah ganti kelamin atau mempertegas salah satu dari kelaminnya yang menghilangkan salah satu kelaminnya yang mengalami disfungsi, itu dianggap mengubah ciptaan Tuhan. Persoalannya mindset, pikiran, doktrin tentang mengubah ciptaan Tuhan inilah yang perlu diperbaiki. Menurut saya itu adalah falasi. Itu adalah anggapan yang irasional, karena dengan kita mengatakan bahwa mengubah ciptaan Tuhan, kita melarangnya, kita mengharamkannya karena mengubah ciptaan Tuhan, itu sama dengan kita mengatakan ada yang bisa mengubah ciptaan Tuhan. Seolah ada pencipta lain, padahal yang kita pahami semua proses yang kita lakukan, semua gerak, semua kreasi-kreasi yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu bukan mengubah ciptaan, dan kita tidak menciptakan. Kita melakukan komposisi, kita berkreasi dengan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan, seperti orang mengubah garis alisnya, orang memotong rambutnya, orang memindahkan pinggul ke dagunya, orang semuanya itu dilakukan dan tidak ada yang menganggapnya sebagai mengubah ciptaan Tuhan. Memotong kukunya itu bukan mengubah ciptaan Tuhan, itu adalah kreasi-kreasi manusia untuk mengatasi persoalan-persoalan kesehatan, persoalan kesempurnaan fisik, persoalan keindahan. Dan ini bukan hanya persoalan keindahan. Ini persoalan bagaimana meletakkan manusia sesuai dengan fungsinya. Agar dia tetap sebagai manusia, bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Sekaligus dia mendapatkan identitasnya yang jelas dalam kehidupan sosial, agar tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dan lain sebagainya. Nah, siapkah kita dengan itu mengubah mindset kita bahwa mengganti kelamin atau mempertegas identitas kelamin seseorang justru menghindarkan seseorang untuk tidak melakukan hubungan sejenis. Oke, baik. Teman-teman, kita mulai masuk ya, bahwa ada proposisi-proposisi yang selama ini sudah hidup di kalangan kita, semacam mengubah ciptaan Tuhan, itu memang problematis secara teologis. Sehingga kita perlu meluruskan kembali, kayak gitu. Nah, Ustadz, tadi saya mendengar bahwa laki-laki sebagai pemberi dan perempuan sebagai penerima, kayak gitu. Apakah predikasi tersebut kayak gitu berimplikasi pada gender? Karena kita sekarang kan lagi ngomongin seks dan gender yang sifatnya peranan, dan apakah predikasi pemberi dan penerima itu berdampak pada peranannya secara sosial, baik laki-laki maupun perempuan? Karena pada faktanya ada perempuan yang memberi kayak gitu, dan laki-laki ada yang menerima. Maksudnya dalam relasi peranan ya, bukan sebagai dalam fungsi-fungsi biologisnya kayak gitu. Silakan Ustadz. Iya, yang saya menekankan makna pemberi dan penerima pada konstruksi fisik. Jadi mohon dipahami tidak dicampur dengan gender. Gender, kita ketika berbicara tentang gender itu berbicara tentang mindset yang dibangun, tentang konstruksi sosial berdasarkan tradisi, agama, kultur, hubungan sesama, dan lain sebagainya. Itu berbeda. Nah, karena itu ketika kita sudah memperjelas pandangan agama kita yang logis tentang seks, tentang kelamin, tentang posisi konstruksi fisik laki dan perempuan, sekaligus kita mencarikan solusi yang relevan, yang adil, yang objektif terhadap persoalan-persoalan misalnya ganda kelamin atau orang yang mengalami disfungsi disorientasi seksual sejak lahir. Setelah itu selesai, baru kita bicara tentang gender. Bagaimana kita melihat perempuan dan laki dalam konsep gender? Apakah kita menerima konsep gender yang telah ditetapkan ataukah tidak? Ataukah kita fleksibel berdasarkan kondisi-kondisi yang tidak selalu sama, yang dinamis dan lain sebagainya? Ini yang perlu kita perjelas. Nah, sebelum kita berpindah dari konsepsi tentang laki dan perempuan ini, secara seksual, secara fisikal, secara biologis, baru kita bisa. Menurut saya, hal yang perlu dipikirkan, tidak mungkin orang punya kecenderungan, punya rasa, punya suka, kalau dia tidak dipengaruhi oleh konstruksi fisiknya. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu, dan saya yakin kedokteran atau ilmu kedokteran, teknologi kedokteran akan mampu menemukan ada semacam
unsur fisikal baik dalam otak maupun dalam hormon yang mendorong seseorang untuk punya kecenderungan kepada orang yang dianggap sebagai sejenis. Tanpa itu tidak mungkin dia punya rasa. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi tidak mungkin orang secara fisik sehat tiba-tiba punya kecenderungan kepada sesama jenis. Boleh jadi kalau memang bukan karena dipengaruhi oleh faktor pergaulan, karena selalu bergaul dengan sesama jenis, atau bahkan tidak pernah bertemu dengan lawan jenis, ini juga faktor. Jadi orang yang sama sekali tidak pernah tahu tentang lawan jenis, biasanya bisa dipengaruhi. Tapi itu karena pergaulan, karena cara pendidikan yang salah, karena lingkungan yang tidak tidak pas. Ada juga yang karena justru terlalu sering kumpul dengan lawan jenisnya. Jadi tidak pernah kumpul dengan lawan jenis atau terlalu sering kumpul dengan lawan jenis. Itu semuanya menciptakan sebuah deviasi, penyimpangan secara sosial, dan itu bukan problem. Solusinya bukan ganti kelamin, bukan mempertegas identitas kelaminnya, tapi solusi-solusi medis, solusi psikologis dan lain sebagainya. Jadi menurut saya orang kalau tiba-tiba punya rasa, boleh jadi karena pergaulan, boleh jadi delusi bahwa dia terlalu cantik, merasa terlalu cantik untuk jadi laki, atau karena trauma, jenuh, kecewa akibat perkawinan yang gagal dan sebagainya, dan atau yang karena ketiga memang ada sesuatu yang secara biologis, secara fisikal, secara mental juga mempengaruhi perilaku dan kecenderungan seksualnya. Dan yang ketiga inilah yang kita hendak bicarakan, bagaimana memberikan solusi yang tidak cukup hanya dengan terapi, dengan hipno, dengan healing, dengan apapun. Dia harus ada sebuah tindakan yang bisa memposisikan dia untuk mempertegas identitas seksualnya. Itu kira-kira.